Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf teman-teman, kayaknya tidak bisa Kak bikin tentaran Akbar sama JJ. Jadi, saya akan jelaskan file PT gabungan yang dikirim ke Warning itu melalui screen record ini. Jadi kalau misalnya ada yang tidak dipahami, mungkin bisa di PC nanti ke saya atau ke JJ. Jadi pertama ada modul 1 toh. Modul 1 itu tema besarnya tentang nyeri dada. Jadi dari beberapa PT yang kalian lihat, nanti ada yang ditandai ini. Ya, yang ini yang akan diambil untuk skenario 1. Langsung saya jelaskan. Jadi pada skenario kan dibilang seorang laki-laki ini berusia 52 tahun. Dia itu tekanan darahnya tinggi, juga obesitas dan ada WTM. Nah, kita bahas dulu terkait tekanan darah. Kalau tekanan darah meningkat, otomatis kan akan terjadi peregangan pada pembuluh darah koroner. Kenapa bisa? Karena bayangkan saja ada sebuah pipa toh ada cairan di dalam. Sorry. Bayangkan ada pipa, nah ada cairan di dalam, ada flow. Nah, semakin tinggi tekanan yang ada di sini karena semakin banyak volumenya, otomatis dia akan menekan ke depan, ke belakang, ke atas, dan juga ke bawah. Nah, dia akan selalu, kalau untuk menekan ke depan dan ke belakang itu tidak bisa. Kenapa? Karena ada aliran. Makanya dia akan selalu alirannya maju. Otomatis akan hilang salah satunya. Dia akan hilang belakang atau hilang depan. Pokoknya salah satunya yang depan atau belakang ada, sesuai dengan alirannya. Nah, yang akan selalu ada itu adalah tekanan ke atas dan tekanan ke bawah. Pokoknya tekanan ke sekitar, ke dinding-dindingnya. Nah, itu yang akan mengakibatkan tekanan. Ini yang akan dibaca sebagai tekanan darah. Jadi kalau tinggi sekali tekanannya, otomatis pada dinding ini akan mengalami semacam tekanan yang tinggi. Nah, pipa sekelas pipa saja yang keras itu dia bisa rusak kalau tekanan aliran di dalam itu tinggi, apalagi pada pembuluh darah yang notabene-nya dia lebih tipis dibanding pipa dan lebih tidak keras. Nah, otomatis dia bisa mengakibatkan kerusakan endotel pada pembuluh darah kalau tekanannya tinggi. Nah, kalau terjadi kerusakan endotel pada pembuluh darah, di mana-mana itu yang namanya kerusakan, itu akan berujung pada nyeri. Kenapa? Karena ingat saja, kayaknya sebentar ada dibahas deh. Ada dibahas nanti. Tapi kalau kalian ingat, baguslah. Pokoknya kalau ada kerusakan nanti itu akan mengakibatkan nyeri dada. Kenapa nyeri dada? Karena di sini regangan pada pembuluh darah koroner. Sebenarnya tidak hanya pada pembuluh darah koroner, banyak pembuluh darah lain. Cuman kita kan fokusnya ke koroner. Kenapa? Karena temanya dia nyeri dada dan juga kita di blok kardio toh. Terus dari obesitas. Obesitas itu mengakibatkan peningkatan kolesterol, trigliserida dan LDL. Dan untuk bisa sebenarnya HDL ini dia HDL ini dia tergantung makanan apa yang dia makan. Ada makanan yang tinggi LDL, ada makanan yang tinggi HDL, ada yang rendah HDL. Kalau dia makan makanan yang rendah HDL tapi tinggi LDL, ya kasusnya kan seperti ini. Kolesterol meningkat dan LDL-nya juga meningkat, HDL akan menurun. HDL itu fungsinya apa? Fungsinya HDL itu dia untuk membawa LDL kembali ke hati untuk dimetabolisme atau dibuang. Itu fungsinya HDL. Cuman kalau rendah HDL-nya, otomatis LDL-nya bisa banyak nimbrung di pembuluh darah. Otomatis dia akan bentuk plak aterosklerosis melalui mekanisme yang dijelaskan sama Dr. Alif kemarin. Dari riwayat DM itu akan mengakibatkan retensi insulin. Kenapa bisa? Kalian baca-baca lah saja kembali tentang retensi insulin. Pokoknya dia lebih, kenapa? Karena dari insulin ini banyak sekali, meningkat sekali. Kenapa? Karena ada DM-nya. DM kan ada dua, ada DM1, ada DM2. Salah satunya ada yang memang dia secara bawaan rusak reseptor insulinnya, ada memang yang karena banyak sekali dan ujungnya berakibat kerusakan juga pada insulinnya. Nah, karena terjadi retensi insulin, otomatis nanti terjadi gangguan sintesis VLDL. Saya belum terlalu tahu spesifik mekanismenya, pokoknya seperti itulah. Gangguan sintesis VLDL. Ujungnya nanti juga kembali ke sini, peningkatan kolesterol, trigliserida dan LDL bla bla bla.
dari plak aterosklerosis itu kan namanya juga plak. Otomatis nanti saluran itu kalau ada plaknya, ada bagian yang terhambat, tidak seperti semula. Makanya makanya nanti apalagi ditambah dengan reaksi vasokonstriksi pembuluh darah akan terbentuk trombus. Sebenarnya trombusnya ini kayak begini. Kalau plaknya nanti ini dia lepas, plaknya lepas, itu kan ada namanya plak stabil, ada plak tidak stabil. Kalau plak stabil dia tidak akan lepas, tapi kalau plaknya unstable, dia tidak stabil, plaknya akan terjadi pelepasan, akhirnya akan terjadi kerusakan endotel di situ lagi. Rusak lagi kan tadi ceritanya nih plaknya sudah menjadi satu bagian dengan endotel, dengan pembuluh darah. Kalau misalnya dia rusak, otomatis akan terbaca kerusakan di situ. Nah, bisa terbentuk lagi trombus. Pokoknya semakin melebar lah. Itu plak semakin dirusak, dia akan semakin lebar. Makanya dia tidak boleh dirusak setengah-setengah. Dia harus setelah dirusak diberikan juga antitrombolitik. Kenapa? Antitrombus. Apa tadi nama obatnya itu? Antikoagulan, sorry. Supaya dia tidak terbentuk lagi banyak trombus-trombus di situ, supaya tidak ada lagi pembekuan darah, tidak ada lagi plak-plak menempel. Makanya nanti dia harus dibarengi dan pemberian antikoagulan. Nah, nanti karena pembentukan trombus, nah bisa terjadi obstruksi pembuluh darah. Kembali sebenarnya dengan yang tadi ini. Kalau misalnya, tunggu bentar. Kalau misalnya terjadi pembentukan trombus itu kan sama tadi aku bilang ini trombus sebenarnya dia sama juga dengan plak-plak. Beda di anu saja. Kalau plak itu memang mungkin murni dengan LDL-nya, kalau trombus itu kayak ke darah-darahnya lah. Nah, pokoknya ujung-ujungnya akan terjadi obstruksi pada pembuluh darah. Obstruksi ini banyak. Ada obstruksi parsial, ada obstruksi full. Kalau dia yang parsial, dia tidak akan mengakibatkan ST elevasi. Kalau dia obstruksi full, dia akan mengakibatkan ST elevasi. Nah, kemungkinan besar di skenario itu mengalami obstruksi full. Kenapa? Karena terjadi ST elevasi pada lead 2, 3 AVF. Itu menandakan dia di inferior. Nah, lumen pembuluh darah menyempit. Kenapa? Karena tadi ada obstruksinya. Cuman ini yang kalau yang dikasih silang-silang begini, itu kalian boleh hapus karena tidak terlalu penting gila. Cuman penting untuk kalian tahu. Tapi kalau dihilangkan dari problem tree, tetap mengarah ke satu satu tujuan, tetap ke nyari dada begitu. Nah, kalau terjadi obstruksi otomatis lumennya kan lebih sempit dibanding sebelumnya. Nah, kalau lumen itu sempit, dia bisa mengalami iskemik, bisa mengalami infark. Sebenarnya di sini kita itu lebih ke infark sebenarnya, bukan iskemik. Kenapa? Karena kita sudah singgung ST elevasi. Kalau ST elevasi itu sudah main di infark miokard, bukan lagi iskemik miokard. Jadi ini kalian boleh gantilah dengan infark miokard. Nah, kalau terjadi iskemik maupun infark itu sama-sama efeknya akan jadi penurunan suplai O2. Kenapa? Karena darahnya tidak bisa mengalir seperti semula. Paling mengalirnya sedikit-sedikit kalau iskemik, kalau infark dia mengalirnya betul-betul tidak ada. Nah, karena suplai O2 menurun, terjadi kompensasi tubuh. Nah, kompensasi tubuh seperti apa ya? Dia akan mengakibatkan peningkatan mekanisme anaerob karena sudah tidak bisa aerob. Aerob kan syaratnya ada O2. Nah, karena terjadi mekanisme anaerob, otomatis efek sampingnya, hasil sampingannya adalah asam laktat. Di mana asam laktat ini katanya dia bisa menekan ujung saraf dan mengakibatkan reseptor nyeri itu aktif. Nah, karena dia melalui serabut saraf C, karena dia visceral toh, nah nanti itu nyerinya tidak dapat dilokalisir lah. Sebenarnya ada juga nanti proyeksi konvergensi, sebentar aku jelaskan. Nah, ditambah lagi dia katanya di skenario itu berlangsung terus-menerus dan memberat dengan aktivitas. Kenapa bisa dia memberat saat aktivitas? Karena saat orang beraktivitas, otomatis kinerja dari tubuh itu akan berlebih dibanding saat dia istirahat. Saat kinerja dari tubuh itu berlebih, kita akan membutuhkan energi yang lebih. Kalau kita membutuhkan energi yang lebih, kita membutuhkan pasokan darah yang lebih. Kenapa? Karena kita butuh O2 dan nutrisi yang banyak. Kalau misalnya sudah terjadi obstruksi dan kita melakukan aktivitas, otomatis nanti tubuh itu akan
tidak adekuat energi yang dibentuk dengan yang dia butuhkan. Makanya nanti mekanisme anaerobnya itu tambah banyak, otomatis asam laktatnya akan tambah banyak. Nyerinya juga kan semakin nyeri saat dia beraktivitas. Dan akan agak menghilang, tidak menghilang secara full, agak menghilang saat dia beristirahat. Nanti dari anamnesis, pemfis, dan penunjang kita dapatkan ini, kita tegakkan diagnosis banding dengan STEMI and STEMI dengan UAP. Kenapa STEMI? Ya karena sudah jelas. Ada ST elevasi. Seperti yang dijelaskan sama dokter, Pak. ST elevasi itu adalah diagnosis tertinggi di penyakit infak miokard atau akut coronary syndrome. Jadi kalau misalnya sudah ada ST elevasi, kalian sudah tidak usah pikir ada STEMI, tidak usah pikir ada UAP, pokoknya langsung STEMI. Karena memang dia itu apa yang paling diutamakan lah istilahnya, prioritas diagnosa. Terus itu tadi skenario 1, terus skenario 2 kita ambil modul ini PT yang ini. Nah, skenario 2 ini kurang lebih sama mekanismenya dengan yang tadi. Bedanya ini kita tidak mendapatkan ST elevasi. Otomatis kalau kita tidak mendapatkan ST elevasi, baru kita bisa bahas dengan iskemik. Nah, laki-laki 62 tahun, faktor risiko hipertensi, dislipidemia. Nah, di skenario dia bilang tidak pernah berobat teratur. Otomatis dia akan memperparah faktor risiko. Yang tadinya faktor risiko hipertensi itu dia bisa obati mungkin dengan penggunaan amlodipin, penggunaan nivi apa gitu. Pokoknya obat-obat anti hipertensi, harusnya faktor risikonya bisa diturunkan. Cuman karena dia tidak pernah berobat teratur, ya begitu efeknya. Nah, tadi hipertensi dia bisa mengakibatkan kerusakan endotel dengan mekanisme yang sama seperti kujelaskan sebelumnya. Nah, kalau terjadi kerusakan endotel, dia akan mengakibatkan aktivasi platelet, di mana saat terjadi aktivasi platelet, itu banyak yang dilepaskan oleh platelet. Jadi platelet ini bisa melepaskan chemical substance. Nah, substansi kimia. Nah, itu dia bisa mengakibatkan pelepasan seperti itu. Efeknya dia penarikan makrofag, karena yang dilepas ada salah satunya kemokin. Jadi kalian baca ini ada radikal bebas oksigen, ada kemokin, interleukin 1, fibroblast growth factor, tumor growth factor beta. Nah, kemokin, nanti bentar. Nah, ini jadi di dalam pembuluh darah tadi aku bilang ada LDL, ada HDL, ada trigliserida. Nah, LDL itu juga lewat di dalam pembuluh darah. Kapan dia bertemu? Lewat di atas lesi, daerah lesi yang tadi terjadi kerusakan endotel. Di situ kan ada aktivasi platelet. Nah, kalau dia kapan lewat di situ dan ketemu dengan radikal bebas oksigen, dia akan mengalami oksidasi. Saat LDL mengalami oksidasi, makrofag akan melacak mengenali LDL ini sebagai benda asing menggunakan reseptor scavenger. Namanya reseptor scavenger. Nah, dengan begitu makrofag akan memfagosit LDL ini. Makrofag yang memfagosit LDL yang sudah mengalami oksidasi itu disebut sebagai sel buih atau foam cell, sama. Beda dibahas saja. Nah, bentuk foam cell, makanya nanti akan terbentuk foam cell di intima endotel tadi. Karena kan banyak itu kan aktivasi platelet dan penaikan makrofagnya terjadi di daerah lesi, toh berarti daerah lesinya di mana? Di intima endotel. Nah, di situ nanti kenapa bisa mengakibatkan obstruksi lumen pembuluh darah? Karena semakin banyak makrofag atau LDL atau foam cell atau sel buih tertumpuk di situ, dia akan membentuk fatty streak. Fatty streak itu kayak begini. Ada lumen. Ini lumen. Nah, dia akan terdeposit di sini fatty streak, banyak di sini fatty streak. Panjang. Ini. Nah, semakin menumpuk ini fatty streak-nya, semakin menumpuk ini dia akan semakin banyak. Nah, semakin banyak, nah terjadi obstruksi parsial. Ujungnya nanti iskemik kalau obstruksi parsial. Di sini ada yang masih ada yang lewat tuh flow-nya. Cuman kalau sudah semakin banyak full, ini mengakibatkan infak. Nah, itu tadi yang ST elevasi di atas. Itu. Terus efeknya sama-sama, aliran darah kan terhalang toh. Nah, terus lanjut lagi ke kanan. Nah, kemokin yang dilepaskan tadi dia bersifat kemo atraktif.
dia akan memanggil sel-sel inflamator yang lain. Jadi istilahnya dia sebagai recruitment. Nah, semakin banyak nanti sel inflamator, semakin banyak lagi yang dilepas nanti ini. Ini kan. Nah, salah satunya dilepas tadi ada fibroblast growth factor, ada juga tumor growth factor beta. Dua-duanya ini berefek pada penebalan atau hiperproliferasi pada sel endotel. Nah, sudah ada hiperproliferasi sel endotel, sudah ada juga pembentukan foam sel yang banyak. Nah, otomatis nanti ini akan terjadi begini, obstruksi lumen pembuluh darah. Dari iskemik dan infak, itu tadi aku bilang, tadinya jaringan yang bisa disuplai darah yang membawa nutrisi dan oksigen yang kita butuh, yang jaringan butuhkan untuk melakukan metabolisme bisa lewat dengan mudah, tapi karena terjadi iskemik dan infak, otomatis tidak ada lagi suplai nutrisi, suplai oksigen. Jadi ya efeknya nanti akan terjadi nekrosis dan itu dapat memicu peradangan. Kenapa? Nekrosis itu memang pada dasarnya dia akan memicu badan-badan nekrotik itu harus dihilangkan karena dia itu berbahaya kalau misalnya tidak dibersihkan, makanya dia akan memicu peradangan. Peradangan ini mekanisme sistem tubuh, tidak selamanya peradangan terjadi hanya di infeksi. Pokoknya apapun yang harus dibersihkan itu akan memicu peradangan. Nah, nanti akan terjadi pelepasan PGE2 dan bradykinin yang akan merangsang reseptor, di mana PGE2 akan meningkatkan sensitivitas dari reseptor, bradykinin yang merangsangnya. Nah. Jadi PG2 hanya meningkatkan sensitivitasnya, bradykinin yang merangsang. Nah, ujung-ujungnya nanti nyeri dada. Kenapa? Karena kita berbicara tentang pembuluh darah koroner yang tadi itu di atas. Nah, sama lagi dan ini tadi mekanismenya sama. Saat kita melakukan aktivitas, jantung itu akan membutuhkan banyak energi. Kalau di PPT-nya Dr. Nadia dia bilang sekali kontraksi jantung itu memakan 2% dari total ATP yang ada di jantung. Jadi bayangkan dia hanya kontraksi 50 kali, itu sudah 100% ATP yang dia makan. Sedangkan normalnya kita jantung berkontraksi 60 kali per menit. Itu paling bawah bahkan. Dia range-nya kan 60 sampai 100. Bayangkan saat kita melakukan aktivitas. Nah, berarti kita kan takikardia lah istilahnya toh. Nah, jadi harusnya pada keadaan normal arteri koroner itu dia masih imbal lah, masih mampu untuk menyuplai darah untuk jantung. Tapi karena sudah terjadi sumbatan, otomatis nanti suplai darah tidak adekuat untuk mengimbangi kebutuhan energi dari jantung tadi. Makanya dia akan enakan kalau dia istirahat begitu. Nah, terus nyeri dada yang tadi, nyeri visceral. Ini akan terjadi teori konvergensi proyeksi. Bagaimana itu? Kayak gini. Jadi ada begini. Ini saya mau gambarkan medulla spinalis. Yang di belakang tuh banyak waktu neuro kemarin. Nah, ini posterior, ini kornu posterior, ini kornu anterior. Kornu posterior itu menerima sensoris. Nah, ini. Bayangkan ini yang warna orange. Orange ini dari organ viscera seperti jantung. Terus yang biru itu dari kulit. Yang ini biru dari kulit. Impulsnya berwarna hitam. Nah, impuls yang masuk dari organ viscera kayak jantung dia akan menerima nyeri toh, mengirimkan nyeri untuk ke otak. Cuman karena terlalu dekat tempat relay, tempat singgahnya di kornu posterior, akhirnya nanti akan terjadi proyeksi ke sini. Terjadi proyeksi sebelum dia naik ke otak. Sebelum naik ke otak. Nah, sebelum naik ke sini. Nah, karena terjadi proyeksi, otomatis ini juga yang dari kulit mengirim impuls nyeri otak. Makanya otak akan salah persepsi dan mengira kulit juga mengalami nyeri, padahal hanya organ viscera yang jantung tadi yang mengalami nyeri. Nah, itu disebut sebagai teori konvergensi proyeksi. Akhirnya nanti nyeri tidak bisa terlokalisir dengan baik karena terlalu luas. Nah, rasa tidak nyaman dan tumpul menjalar sampai ke leher. Kenapa bisa sampai ke leher ya? Karena sensor-sensor dari leher ternyata relaynya juga sama dengan tempat relay dari organ viscera khususnya jantung. Gitu.
dari anamnesis, pemfis, penunjang kita dapat sejak dari lalu, bla bla bla. Ini kan awit-awitannya untuk APS ini. Nanti makanya DU-nya nanti APS untuk skenario 2. Infark miokard, penyakit hipertensi jantung. Kenapa kita ambil hipertensi jantung? Ya karena tadi dia ada riwayat hipertensi. Nah, dari tabel DD kita ambil untuk skenario 1 STEMI, UAP, and STEMI. Kalau kalian baca jelas lah. Nah, ini obatnya. Ini PCI nah. PCI itu pemasangan stent atau cincin. Nah, PCI itu wajib dilakukan gimana di? Tunggu saya secarkan. Bukan. Gimana itu? Ada itu yang tabel-tabel alur pengobatan toh. Itu penting untuk ditahu. Nah ini nih. Nah ini. Jadi alurnya nih kayak gini. Saat STEMI sudah ditegakkan, di diagnosis, sudah keluar hasil EKG-nya, ya kita berpikir kalau misalnya kalau misalnya tempat rumah sakit dia diperiksa itu punya alat untuk bisa punya akses untuk melakukan PCI, maka langsung lakukan PCI. Nih, langsung dilakukan PCI. Tapi kalau misalnya rumah sakit tempat dia diperiksa itu dan dia didiagnosis sebagai STEMI, kita tidak punya alat untuk melakukan PCI, maka nanti kita berpikir cari alternatif di mana rumah sakit yang ada PCI-nya. Kalau ada rumah sakit, kalau ternyata daerah situ ada juga rumah sakit yang punya akses untuk melakukan PCI, maka kita berpikir lagi. Nah, ini jarak dari rumah sakit saat dia didiagnosis dengan jarak rumah sakit yang akan dia dirujuk itu kira-kira berapa lama begitu untuk sampai? Apakah bisa sampai di bawah 2 jam? Kalau bisa sampai di bawah 2 jam sejak dia mengalami nyeri, jadi sejak dia mengalami nyeri, sejak dia mengalami nyeri, maka lakukan rujukan, dirujuk. Tapi kalau misalnya tidak possible untuk sampai di bawah 2 jam, maka kita langsung lakukan fibrinolisis atau pemberian trombolitik. Nah, saat sudah diberikan trombolitik atau fibrinolisis, kita lihat apakah sukses atau tidak. Kalau misalnya sukses, berhasil pemberian trombolitiknya, maka kita akan lakukan coronary angiografi. Jadi dilihat arteri koronernya. Kalau misalnya tidak berhasil, langsung kirim ke tempat yang ada PCI-nya. Pokoknya langsung kirim. Setidaknya tadi, kenapa tidak langsung dikirim saja sejak di sini? Setidaknya kita sudah menghancurkan beberapa trombos menggunakan fibrinolisis atau trombolitik. Baru kita kirim. Nah, kayak gitu alurnya. Nah, ini trombolitik contohnya apa? Contohnya streptokinase. Jadi kita berikan 1,5 juta IU 30-60 menit. Nah, kita juga pemberian trombolitik itu bersamaan dan pemberian pemberian anti platelet. Nah, contohnya antiplatelet paling sering adalah aspirin atau aspilet, sama Ji. Cuman nama dagang saja itu aspilet. Nah, dosisnya aspirin itu 150 sampai 300 oral per hari. Tapi aspirin dosis loadingnya 150 sampai 300 mg. Kalau dosis pemeliharaannya 75 sampai 100 mg. Kayak gitu. Terus, nah ini untuk DD-nya skenario 2. Ada angina pectoris stabil, ada infark miokard, ada penyakit jantung hipertensi. Yang bikin beda nanti tata laksananya mungkin untuk penyakit jantung hipertensi kita turunkan hipertensinya menggunakan amlodipin. Obat hipertensi itu ada banyak. Ingatkan penjelasan dari Dr. Ira kemarin. Obat hipertensi ada yang penghambat renin angiotensin seperti ACE inhibitor kayak captopril dan bla bla bla. Ada antagonis kalsium ini yang kita ambil tadi amlodipin, nifedipin. Ada juga penghambat adrenergic, beta blocker, atenolol, pokoknya lol itu semua beta blocker itu. Doxazine, metildopa, dan lain-lain.
kita kasih amlodipin 2,5 sampai 10 mg per hari. Nah, itu untuk yang penyakit jantung hipertensinya. Kalau untuk yang angina pektoris stabil, kita berikan dia vasodilator. Kita kasih ISDN nitrat 0,3 sampai 0,6 mg per 5 menit. Gitu. Untuk tabel DD-nya kalian baca saja, kayaknya sudah jelas. Tinggal kalian hafal. Terus kita masuk ke modul 2. Modul 2 ini untuk skenario 1 kita ambil yang ini. Jadi ini ada yang dihapus, peningkatan kebutuhan O2 sama peningkatan aliran darah. Bukan dihapus sih, kalian bisa enggak tuliskan begitu. Laki-laki 58 tahun, ada faktor eksternal, ada faktor internal, ada idiopatik. Kayak eksternal nanti kayak stres, obat-obatan, hormon. Kalau faktor internal kayak kelainan di struktur jantung, idiopatik itu banyak, mungkin kayak pemicu dari fokus ektopik. Fokus ektopik itu dia ada banyak fokus-fokus yang banyak spot-spot atau tempat-tempat yang bisa membentuk impuls di luar dari SA node. Kan normalnya SA node yang bentuk impuls. Nah, gitu. Dari ketiga nanti ini bisa mengakibatkan gangguan sistem konduksi jantung, juga gangguan pembentukan impuls. Nanti impuls pada atrium tidak beraturan, atrium berkontraksi secara cepat dan irregular, ventricle berkontraksi cepat. Akhirnya bedanya pada orang yang irregular, aritmia irregular itu ventricle-nya nanti tidak bisa menyesuaikan kecepatan kontraksi atrium. Jadi beda kecepatan ventricle kontraksi, beda kecepatan atrium. Nah, itu yang dibaca sebagai irregular. Jadi nanti kadang cepat, kadang lambat ya, jadi gitulah. Akhirnya nanti denyut jantung cepat dan tidak teratur, dibaca di EKG nanti sebagai irregular EKG. Nah, dada berdebar-debar, nanti terasa dada berdebar-debar. Kenapa? Karena ya cepat sekali tadi kontraksi jantungnya. Jadi kayak duk-duk-duk nanti dalam itu. Dan anamnesis pemfis penunjang kita dapatkan ditegakkan fibrilasi atrium, extrasystole ventricle, ada takikardi supraventrikular. Kayak gitu. Terus untuk skenario 2 kita ambil ini. Skenario 2 itu satu GPT-nya. PT-nya kelompok 4. Nah, perempuan 25 tahun, hampir sama dan yang tadi toh ini di atas. AV node mempertahankan pola aliran listrik melalui periode refraktor. Jadi nanti gimana? Ini kan nanti dia regular. Sebenarnya jadi karena AV node-nya itu bagus, nanti dia tetap bertahan. Tetap bisa mempertahankan pola aliran listrik melalui periode refraktor. Jadi kayak nanti bahasanya itu kayak jadi pokoknya adekuat lah antara atrium dengan ventricle sesuai iramanya. Tadi di sini kan di skenario 1 tadi dia gagal, ini intinya ventricle itu gagal untuk menyesuaikan kecepatan kontraksi atrium. Kalau di skenario 2 itu tetap bersamaan karena AV node masih dapat mempertahankan toh pola aliran listrik. Sebenarnya tidak sesimpel itu sih sebenarnya. Kalau kalian perhatikan di pleno kemarin toh. Cuman anggaplah seperti ini. Jadi karena begitu waktu pengisian diastolik menurun. Sebenarnya pada semua takikardi, tidak hanya pada skenario 2, semua takikardi itu dia pengisian diastoliknya itu bisa menurun. Kenapa? Ceritanya belum selesai fase diastolik. Kan volume sekuncup itu sama dengan N diastolic volume dikurang N N diastolic volume dikurang N systolic volume. Nah, ini sama dengan volume sekuncup. Nah, ini dikali dengan frekuensi. Ini untuk tekanan darah atau sebenarnya kan ini karena bisa hiperperfusi karena tekanan darahnya menurun. Nah,
Kalau misalnya kalau misalnya jantung terlalu cepat kontraksi, EDV kan kalau mau membesarkan volume kuncup itu EDV-nya harus besar, ESV-nya ini akan tetap seperti itu, tetap 70 mili, kecuali ada gangguan pada katup. Nah, EDV-nya ini harus diperbesar, harus adekuat begitu, sudah harus ventrikelnya terisi penuh agar EDV-nya besar. Jadi pada orang dengan takikardi, kalau terlalu kencang kontraksi jantungnya, EDV itu belum selesai diisi penuh, sudah kontraksi begitu. Jadi makanya nanti volume yang dikeluarkan, volume kuncup itu akan menurun karena EDV-nya kecil. Kayak gitu. Akhirnya nanti waktu pengisian diastolik menurun. Kenapa? Karena kontraksinya terlalu cepat, belum selesai pengisian ventrikel sudah kontraksi. Akhirnya nanti cardiac output menurun. Kenapa cardiac output menurun? Ya karena tadi volume kuncup, rumusnya cardiac output volume kuncup dikali frekuensi. Kalau volume kuncup kecil berarti CO cardiac output akan menurun. Akibatnya terjadi hipoperfusi, otak kan tidak boleh kekurangan oksigen. Hipoperfusi itu, perfusi adalah pertukaran gas ataupun apapun itu bertukar antara darah dengan jaringan. Kalau misalnya terjadi kekurangan darah yang dipompa, terjadi penurunan tekanan darah, bisa terjadi hipoperfusi. Jadi pusing nanti dia. Dari yang tadi itu terjadi takikardi, jantung terasa berdebar-debar karena terlalu cepat kontraksi jantung toh. Nanti terjadi nanti dari pemeriksaan anamnesis ternyata sejak sejam lalu bla 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 toh kita ambil SVT, terus atrial flutter, terus ventricle tachycardia. Nah ini tabelnya itu dari kata kunci. Nah pokoknya inilah. Ini toh untuk skenario 1 kita ambil fibrilasi atrial, ekstasi systole ventricular, sama supraventricular tachycardia. Ini ada di sini. Kalian baca saja. Terus untuk skenario 2 kita ambil yang tadi yang mana? Yang ini. Kita ambil yang ini. Atrial flutter, supraventricular tachycardia, ventricular tachycardia, ini DU-nya nah. Bukan ini. Nah, ini DU-nya. Dari nanti untuk untuk tata laksananya banyak obat aritmia, anti aritmia. Kalau yang dokter jelaskan ada 1B, dia itu contohnya lidocaine, dosisnya 0,5 sampai 1,5 IV intravena 3 sampai 5 menit. Itu fungsinya mempersingkat repolarisasi. Terus ada 2 itu fungsinya fungsinya memperlambat konduksi dan massa refraktor di nodus AV ini. Nah, dia contohnya seperti esmolol, dosis 200 apa ini? 200 bentar aku tanya JJ. Selama 1 menit. Itu fungsinya tadi. Nah, 1A contohnya procainamide 1 sampai 3 mg KGBB IV 3 sampai 5 menit. Ini fungsinya memperpanjang repolarisasi. Kalian bacalah saja. Nah, ini semua. Kalau kapan digunakan ini itu saya belum tahu nah. Makanya tidak dituliskan di sini. Untuk integrasi untuk modul 1 dan modul 2 ini kita ambil An-Nahl 14 sama Al-A'raf. Dua-duanya itu bahas tentang makanan. An-Nahl itu tentang makanan halal dan baik. Dan untuk Al-A'raf itu larangan berlebih-lebihan lah. Kayak contohnya makan berlebihan. Kayak begitu. Apalagi mungkin itu dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan via PC, tapi saya tidak janji jawab karena banyak yang mau kerja. Mungkin JJ bisa jawab lah. Sekian dulu, terima kasih, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.